Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Mulyo, salam rahayu buat panjenengan semua yang wajahnya tampak bercahaya, entah karena pancaran iman atau karena baru saja cuci muka kena air wudhu. Apa kabar sedulur? Semoga hari ini hatinya tetap adem ayem, meski tagihan cicilan kadang datang tanpa kulonuun. Ketemu lagi dengan saya, rekan berproses panjenengan dalam menata batin dan menjemput takdir. Mari kita bicara santai saja, sambil nyeruput kopi atau tehnya masing-masing. Sering kali kita merasa hidup ini isinya cuma antrean ujian. Selesai satu urusan, muncul lagi masalah baru yang lebih menantang. Ibarat pepatah Jawa, cakra manggilingan, roda hidup itu berputar, tapi ada kalanya kita merasa seolah tertahan di bawah lebih lama dari biasanya. Namun mari kita geser sudut pandang sedikit lebih dalam. Dalam ajaran kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menitipkan janji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bukan sekadar kata-kata penghibur, melainkan sebuah mekanisme semesta. Bahwa penderitaan yang kita alami sebenarnya adalah tekanan yang dibutuhkan agar benih kesadaran dalam diri kita bisa pecah dan mulai bertunas. Kalau kita pakai kacamata spiritual Jawa, ini mirip dengan konsep tapang rame. Cara kita menempa diri dan tetap menjaga kejernihan batin di tengah hiruk-pikuk badai ujian. Secara ilmiah, fenomena ini sangat selaras dengan disiplin neuroscience. Saat kita menghadapi tekanan namun tetap berupaya menjaga kesadaran, otak kita mengalami apa yang disebut post-traumatic growth. Secara biologis, penderitaan yang kita sikapi dengan tenang memaksa otak untuk keluar dari jalur default mode network, yaitu pola pikir otomatis yang biasanya hanya berisi keluhan dan kekhawatiran. Tekanan hidup ini sebenarnya sedang memicu sprouting atau tumbuhnya sel-sel kesadaran baru. Jika kita tetap eling, sadar, dan tidak hanyut dalam emosi negatif, kapasitas prefrontal cortex kita, bagian otak yang mengatur kebijaksanaan, justru akan semakin kuat. Jadi, ketika saat ini kita merasa sedang dihimpit oleh keadaan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kita sedang dihukum. Bisa jadi, Gusti Allah sedang memaksa benih keilahian di dalam diri kita untuk mekar. Seperti sebutir biji jagung yang harus dipendam dalam tanah yang gelap, sesak dan lembab, sebelum akhirnya ia pecah menjadi tunas hijau yang kuat. Dalam Islam, inilah esensi dari riyadah atau latihan jiwa. Penderitaan hanyalah alat pembersih agar cermin hati, kalbu, kita kembali bening. Begitu hati sudah bening, kita akan masuk ke tahap presence atau turiya. Sebuah kondisi di mana kita tetap hadir sepenuhnya, merasa cukup, dan tenang di sini saat ini, tanpa tercekik masa lalu atau cemas dengan masa depan. Mulai hari ini, mari kita berhenti memusuhi penderitaan. Kita ubah pola pikirnya. Tantangan bukan lagi penghalang kebahagiaan, melainkan bahan bakar untuk menjadi lebih ngerti, paham akan hakikat hidup. Karena sejatinya rahasia kedamaian bukan terletak pada hilangnya masalah, tapi pada hadirnya kesadaran di tengah masalah tersebut. Matur nuwun, tetap semangat, tetap eling lan waspodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti dukung ilmiah, Post-Traumatic Growth, PTG. Berdasarkan penelitian Tedeschi dan Calhoun, yang membuktikan bahwa krisis hidup seringkali menjadi katalisator bagi transformasi personal yang positif dan peningkatan kekuatan mental. Neuroplasticity of Resilience. Studi dalam Nature Neuroscience menunjukkan bahwa pengalaman stres yang direspon dengan regulasi emosi yang baik dapat mengubah struktur sirkuit syaraf menjadi lebih resilient. Amigdala. Regulation. Penelitian dari University of Wisconsin-Madison menunjukkan bahwa latihan kesadaran, presence, dapat mengurangi reaktivitas amigdala, pusat stres, dan meningkatkan konektivitas ke prefrontal cortex, membantu seseorang tetap tenang di bawah tekanan.